Oke, selamat malam semuanya ya. Oke, malam ini kita sama-sama belajar ya tentang HR. Nah, spesial malam ini kita opening ya untuk HR Wannabe. Oke, saya setting dulu sebentar. Ya, oke, sudah ada 20 berapa nih? 28 ya. Yang daftar banyak ya, yang daftar sekitar 70-an, tapi ternyata banyak yang nggak nge-replay, apa namanya, nggak melihat undangan ya, undangan grup. Kemudian dari 50 juga separuh ya. Nah, ini adalah fenomena zaman sekarang gitu ya, yang kebanyakan suka ikut tapi daftar-daftar tapi terus kemudian ujung-ujungnya ghosting ya. Nah, ini habitnya orang-orang Indonesia zaman sekarang. Nah, mungkin ada yang bisa perkenalan dulu ya. Saya pengen tahu sambil perkenalan gitu ya. Motivasinya untuk ikut ini, untuk ikut acara ini malam ini apa nih? Mau ada yang ditunjuk atau gimana? Oke, saya tunjuk aja ya. Coba nih, satu cewek, satu cowok. Yang cewek mungkin Mbak Della, Della Salsabila. Harapannya apa nih? Sambil perkenalan, silakan. Oke, ini harus on cam nggak, Pak? Boleh, on cam lebih bagus. Oke, sebentar ya, Pak. Ya,
Oke. Ya, oke. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan nama saya Dela Salsabila. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Oke, Saya latar belakang pendidikan saya itu teknik informatika. Nah, kenapa saya tertarik buat join itu sebenarnya saya tertarik pengen switch karir sih Pak ke HR. oke. Kayak pengen apa berkarir di situ, tapi kayaknya lowongan untuk HR itu tuh kebanyakan untuk yang jurusannya psikologi, manajemen kayak gitu. Sedangkan saya kan latar belakangnya bukan dari situ. Terus saya juga pengen tahu HR itu tuh ngapain aja kayak gitu karena kan saya sangat-sangat tidak tahu ya Pak terkait dunia itu gitu sih Pak. Ya, sekarang udah kerja atau masih kuliah? Untuk sekarang sih saya udah lulus sih Pak, tapi lagi cari-cari kerjaan. Oke, ya. Oke, makasih Mbak Dela. Iya Pak. Oke, selanjutnya mungkin satu ya untuk yang cowok ya. Yang cowok nih siapa nih ya? Mas Bramantoro mungkin? Halo Pak, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya izin untuk nggak on cam karena saya Ya, lagi rusak ya webcamnya Pak. Oke, oke. semuanya selamat malam. Perkenalkan nama saya Bramantoro. Saya lulusan dari Ilmu Komunikasi tahun 2019. Kebetulan saat ini saya sudah bekerja sebagai account eksekutif di salah satu perusahaan penyedia layanan bisnis. Kenapa saya sekarang tertarik untuk menjadi HR? Mungkin sama seperti Mbak Dela gitu ya. Saya juga ingin mempelajari tentang apa saja yang dikerjakan oleh human resource karena saya tertarik kebetulan background keluarga saya, ayah saya adalah seorang HR yang memang juga dia bukan lulusan dari bukan dari bidang psikologi atau manajemen, tapi ayah saya juga dari kehutanan. Jadi saya merasa bahwa opportunity itu bisa dilakukan oleh siapapun dari background manapun. Itu yang membuat saya tertarik dan ingin mempelajari HR lebih dalam. Sekian, Pak. Selamat malam. Terima kasih perkenalannya. Ya, bapaknya masih kerja sekarang atau sudah pensiun, Mas? Masih, Pak. Masih kerja, Pak. Oke, oke, sip, sip. Ya, mungkin satu lagi. Ini tadi ada Mbak siapa nih? Ada Mbak Sarah Yasmin mungkin. Silakan. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam. Perkenalkan, saya Sarah Yasmin Rasna. Saya lulusan S1 Psikologi dari salah satu universitas swasta Bandung. Posisi saya saat ini sedang mencari kerja, Pak. Dan mengapa saya mengikuti em, kelas online ini? Karena saya ingin mengetahui secara jauh bagaimana di dunia HR ini. Karena selama saya mempunyai pengalaman dari magang, itu saya hanya mengetahui tentang rekrutmen, lalu membuat kontrak kerja, interview, dan juga psikotes dan observasi selama perekrutan berlangsung. Begitu, Pak. Terima Ya, kasih. oke ya. Terima kasih untuk eh, Mbak siapa tadi? Mbak Sarah ya. Sarah Iya, Yasmin. Pak. Ya. Oke, nah ini hari ini ya malam ini saya akan memberikan preview sedikit ya tentang HR supaya adik-adik di sini paham. Jadi jangan sampai ketika sudah jadi HR ya boleh aja sih sudah jadi HR mau switch ke departemen lain boleh, cuman jangan terus kemudian apa ya istilahnya ya eh seperti nggak suka gitu ya. Nah jangan karena apa? Pekerjaan sebagai HR itu banyak tantangannya ya. Oke. Nah sebelum itu ya saya akan perkenalkan diri. Nah ini nama saya ya Ferry Renata Alexander, kemudian jabatan terakhir sebagai GM RJE. Kalau sekarang saya full ya sebagai konsultan, asesor kompetensi BNSP juga ya, kemudian trainer
dan Chairman dan Founder HRBP Indonesia ya, KPPI dan C Club. Ya, saya juga punya perusahaan consulting sendiri ya, independen yang sekarang masih jalan dan sekarang juga sedang mengkonsultani perusahaan ya di Kalimantan Barat seperti itu. Oke, nah ini materi kita ya, singkat ya, supaya pahamlah gambaran HR. Nah, ada namanya service profit chain. Setiap perusahaan pasti pengen yang namanya revenue growth. Revenue itu apa? Revenue itu pendapatan. Growth itu berarti pendapatannya berkembang ya. Pendapatannya bertambah terus. Dan kemudian dari revenue yang namanya pendapatan, perusahaan pasti pengen profit. Profit itu adalah keuntungan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah ujung. Pangkalnya di mana? Pangkalnya ada di internal service quality. Di sini ada workplace design, ada job design, ada employee selection and development, ada employee rewards, ada and recognition ya, ada tools for serving customer. Jadi kita lihat ya, pangkal dari pendapatan dan profit adalah di internal service quality yang mana ya dari 5 ya, dari 5 poin ini, 4 ini adalah menjadi tanggung jawab dari HR. Ya, maka disinilah pentingnya pekerjaan HR. Bagaimana bisa mendesain tempat kerja yang nyaman zaman sekarang ya. Generasi Z pengennya yang cozy seperti itu ya, nggak terikat, mau duduk di kursi ya. Misalnya tempat kerjanya bisa kayak apa namanya, bisa pindah-pindah gitu ya. Ya why not ya. Yang kedua job design, ini berbicara masalah desain pekerjaan. Bagaimana namanya zaman sekarang mungkin bisa kerja di mana aja. Ya, employee selection ini berbicara masalah rekrutmen seleksi, and development berarti berbicara masalah pengembangan karir. Employee rewards ini berbicara masalah penggajian. Ya, recognition ini berbicara masalah bagaimana memberikan reward juga berupa rekognisi ya, pengenalan ya, untuk yang berprestasi tentunya. Nah, kita lihat ya, dari internal service quality ini bisa menghasilkan, diharapkan bisa menghasilkan namanya kepuasan karyawan. Sehingga karyawan bisa bertahan di perusahaan dan bisa produktif. Nah, di tiga inilah ya, 3 proses inilah yang adalah titik pangkalnya untuk bisa mendapatkan customer yang baik, customer yang loyal, dan kemudian pendapatannya meningkat dan profitnya meningkat. Ya, jadi sebuah perusahaan dapat dikatakan bagus atau tidak itu dari employee-nya, dari karyawannya, bukan dari produknya. Karena apa? Produk itu hasil. Ya, ini pentingnya HR dan kemudian tidak mudah pastinya. Ya, jangan kaget kalau misalnya banyak, mungkin di sini ada yang kerja, ada yang sudah pernah bekerja ya. Jangan kaget kalau misalnya beda perusahaan dan kemudian beda sistem, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada HR-nya yang profesional dan ada yang tidak. Ya, karena apa? Zaman sekarang nggak semua HR juga kompeten. Ini penting. Ya, jadi titik pangkal, kembali lagi titik pangkal supaya perusahaan itu punya revenue yang berkembang, yang bertambah terus dan profit adalah dari internal dulu dan dari karyawan yang puas. Sehingga karyawan bisa produktif.
untuk melayani pelanggan. Pelanggan bisa loyal. Ya, kalau customer-nya loyal, customer-nya akan terus order di perusahaan. Ya, ada repeat bisnis, memberikan referensi kepada yang lain. Ya, ini titik awal pentingnya HR di perusahaan. Nah, yang kita harus pahami apa itu HR, HR manajemen ya. HR manajemen ini kalau di perusahaan diwakili oleh sebuah departemen. Ya, departemen HR, di mana departemen HR ini mengelola sumber daya organisasi yang berupa manusia. Nah, apa sih perannya HR di perusahaan? Perannya HR di perusahaan adalah bagaimana supaya departemen HR ini ya bisa mengelola, bisa mengatur, bisa memberdayakan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Apa yang menjadi tujuan organisasi? Tujuan organisasi adalah visi organisasi. Karena itu ya, Departemen HR ini punya peran yang sangat vital dan sangat fatal untuk bisa meningkatkan ya dan mengelaborasi sumber daya yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ini pentingnya vitalnya peran dari HR di perusahaan. Nah, HR sendiri punya pilar. Ya, ada beberapa pilar Departemen HR, ada talent acquisition, organization development, training and development, compensation and benefit, kemudian performance management, talent management, personal management, human resource information system, dan teknologi. Nah, kalau gambar-gambar yang beredar, pilarnya seperti ini ya. Ada yang mengatakan pilarnya ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Ini nggak jadi masalah. Ya, zaman sekarang terus berkembang dan setiap orang punya model masing-masing. Apakah pilar-pilar ini subdepartemen? Bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Karena tidak semuanya pilar adalah departemen. Kalau departemen akan subdepartemen ya akan menjadi banyak banget subdepartemennya HR. Ya. Nah, sebelum itu kita belajar dulu tentang HR manajemen evolusi. HR manajemen evolusi ini timbul awal di tahun 1900-an. Ya, ketika zaman revolusi industri pertama. Perusahaan butuh orang yang mengelola karyawan, tapi hanya mengelola dalam taraf sebagai welfare officer. Ya. Nah, ini tahapannya ya, langkahnya adalah sebagai employee welfare. Apa yang dilakukan di employee welfare ini atau sebagai welfare officer? HR hanya menghitung absensi dan penggajian di sini. Ya. Kemudian berkembang 1920 sampai 1960. Sudah masuk ke personal management. Pendataan, absensi, di tahun 1920 sampai 1960 ini ya, peran seorang HR memperkuat secara administrasi ya, pendataan, data karyawan, data keluarga, semuanya harus tersusun rapi ya. Kemudian mulai perannya di sini ada rekrutmen dan seleksi. Di tahun 1970 peran HR meningkat. Bukan hanya sebagai personal manajemen yang sifatnya hanya mengurusi administratif dan penggajian, tapi HR ya sudah dikenal namanya HR, human resource, dari personal management yang sifatnya administratif tadi. Manusia sudah dianggap sebagai sumber daya yang bagaimana caranya supaya ditingkatkan
Ya, namanya sumber daya itu bisa membuat perusahaan lebih meningkat lagi. Makanya disebut sebagai human resource management. Ya, sampai tahun 90. Tahun 2000 ya, peran HR sudah ke arah strategik. Apa artinya ke arah strategik? HR bukan sebagai departemen independen yang hanya mengurusi karyawan, penggajian karyawan, rekrutmen, seleksi, memberdayakan manusia, mengelola manusia, tapi sudah level strategik, ikut dalam bisnis, terlibat dalam bisnis organisasi untuk bisa meningkatkan organisasi. Jadi pekerjaan HR tidak hanya administratif, ya, tapi perannya langsung ke bisnis. Bagaimana maksudnya perannya langsung ke bisnis? Membantu perusahaan untuk merumuskan strategi organisasi, membantu sales. Kalau misalnya sales ada kesulitan, artinya apa? Seorang HR harus paham tentang bisnis organisasinya, sembari tetap mengelola manusia. HR di tahun 2000 ke atas sampai sekarang adalah sebagai internal consultant. Namanya internal consultant berarti bukan orang yang ecek-ecek ya, tapi orang yang bisa memberikan solusi, multi skill. Ini yang seharusnya sekarang sudah harus seperti itu. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia perannya masih banyak yang abad 19 awal nih. Ya, bahkan ada perusahaan yang sampai sekarang nggak punya HR. Ya kalau karyawan cuma 10-20 sih masih bisa diurusin sama direkturnya langsung, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau perusahaan mau berkembang, harus ada orang di departemen HR yang ngurusin HR, ngurusin manusia. Ya, nah, apa sih tugas dan tanggung jawab HR? Ya, manajemen sumber daya manusia strategis melibatkan penyelarasan kebijakan dan praktek SDM dengan tujuan organisasi. Ya, bagaimana praktek manajemen sumber daya manusia ya yang ini ada ilmunya gitu ya, yang kemudian ada unsur hukum ketenaga kerjaannya. Ini diselaraskan dengan tujuan organisasi. Tujuannya apa? Supaya organisasi bisa berkembang. Bagaimana HR bisa memformulasikan strategi sumber daya manusia yang bisa mendukung visi misi organisasi, nilai organisasi, sehingga bisa berkontribusi untuk kesuksesan organisasi jangka panjang. Dan ini tidak mudah, ya. Dan tidak semua HR bisa. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, karena apa? Tidak semua HR mau terlibat dalam hal yang strategis. Salah dong kalau seperti itu. Jawabannya adalah yes, salah. Ya, kita nggak berbicara benar salah ya, tapi artinya si praktisi HR di perusahaan tersebut belum melakukan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya. Entah karena mungkin yang bersangkutan belum kompeten, ya, sehingga tidak bisa terlibat, atau mungkin dari manajemen tidak mau HR terlibat. Tapi kalau misalnya dari manajemen, dari perusahaannya, dari direkturnya tidak mau HR terlibat, HR-nya harus berusaha meyakinkan bahwa ini loh, saya adalah partner strategis dari perusahaan. Ya,
Nah, apa yang dilakukan HR sih? Ya ini peramalan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, identifikasi keterampilan, kompetensi, ya, menerapkan inisiatif manajemen talenta, ya, talent management. Bagaimana untuk bisa menarik calon karyawan, mempertahankan karyawan yang ada di perusahaan, mengembangkan talenta karyawan, bagaimana bisa mengembangkan budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Bagaimana cara berkomunikasi di organisasi, interaksi antar karyawan, itu budaya organisasi. Cara pandang terhadap sebuah masalah, ya. Nah, inilah pentingnya peran HR untuk mengubah organisasi yang nggak baik menjadi lebih baik, organisasi yang nggak produktif menjadi produktif. Ini juga ada perubahan budaya. Perusahaan yang tidak inovatif menjadi inovatif. Sehingga sebuah perusahaan yang sebelumnya mungkin nggak produktif, nggak bagus, perusahaannya berubah. Ya, perusahaan bisa mencapai keunggulan bisnis. Nah, ini pentingnya Departemen HR. Apakah bisa kita mengubah seperti itu? Ya, pertama dari keyakinan, pasti bisa. Yang kedua, jangan cuma yakin, tapi seorang HR harus terus belajar, harus terus membaca banyak referensi, dan coba mengimplementasikan ilmunya. Ya, nah, kalau kembali ke pilar, ada pilar talent acquisition, ya, tanggung jawabnya rekrutmen, seleksi, membuat job desk. Sebenarnya membuat job desk ini masuk ke ini ya, HRUD juga ya. Kemudian iklan, lowongan, melakukan interview, background check, membuat job offering, ya, ini tanggung jawab seorang talent acquisition. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Bagaimana melakukan training need analysis, mendesain modul pelatihan, merencanakan pelatihan, ya, kemudian melaksanakan pelatihan, melaksanakan rencana pelatihan, melaksanakan pelatihan sama rencana pelatihan beda ya. Kalau sebagai seorang trainer, jadi kalau misalnya orang yang ada di training dan development itu seharusnya dia bisa sebagai seorang trainer juga, ya. Bagaimana training manajemen, bagaimana mengelola pelatihan, bagaimana dia bisa mendelivery pelatihan, ini penting. Susah kalau misalnya mendelivery pelatihan, ya kalau nggak biasa, susah. Semuanya harus dari latihan. Ya, butuh keberanian, tidak takut salah. Ya, ini training and development. Kemudian performance management, ini tentang penilaian kinerja. Performance management berbicara juga kinerja organisasi. Ya, kinerja organisasi berarti masuk di sini performance management system. Kalau performance appraisal ini adalah penilaian kinerja. Termasuk juga bagaimana menyusun, ya, menyesuaikan antara performance management system, visi organisasi dengan metode penilaian kinerja atau performance appraisal. Kemudian bagaimana mengelola karyawan-karyawan yang tidak perform, kinerjanya kurang, sehingga ada performance issue. Dikaitkan dengan pelatihan dan pengembangan, ya. Lalu kemudian bagaimana supaya bisa mengimprove kinerja yang ada, baik itu kinerja perorangan, kinerja tim, kinerja departemen maupun kinerja organisasi. Ya, inilah tugas dari yang bagian performance management.
Lanjut ke compensation and benefit. Apa yang diurusi? Ya masalah penggajian, performance management, performance appraisal itu berkaitan dengan reward system juga. Karyawan yang bekerja dengan baik, maka harus diberikan penghargaan yang baik berupa bonus, insentif, komisi kali ya, dan lain sebagainya yang baik, yang menarik, bukan sekedar baik tapi menarik. Lalu kemudian juga mengurusi employee benefit. Employee benefit seperti apa? Asuransi, asuransi kesehatan. Kemudian ada retirement plan juga ya. Ini kaitannya compensation benefit, tapi compensation benefit di sini sifatnya juga strategis. Ya, menyusun struktur skala upah, metode kompensasinya bagaimana. Employee relation, ini kaitannya dengan hukum dan aturan ketenagakerjaan. Bagaimana supaya bisa ya perusahaan mengikuti aturan pemerintah dengan kita susun yang namanya kebijakan dan prosedur. Ya, seorang HR juga harus bisa membuat sistem bagaimana untuk diskriminasi ya dan pelecehan seksual itu tidak terjadi, mencegah. Kemudian people management, ini berbicara masalah bagaimana mengelola manusia ya, bagaimana kaitannya dengan absensi, penggunaan sosial media ya, data privasi. K3 ya, ini dikelola di people management atau bahasanya personalia di sini. Tanggung jawab lainnya ya, perusahaan seharusnya menjalankan yang namanya inklusivitas. Tidak boleh dalam satu perusahaan ada satu suku ya, tapi harus terdiri dari banyak suku, banyak agama. Lalu kemudian kaitannya dengan equity ya, jangan sampai terus kemudian beda jabatan sama jabatannya ya, gajinya berbeda ya, bukan karena ada perbedaan masa kerja tapi karena ada faktor diskriminasi. Tanggung jawab lainnya bagaimana supaya karyawan bisa engage dengan perusahaan. Mengelola perubahan, ya, change management ya. Tahun 2020 kita kena pandemi, bagaimana karyawan harus bekerja di rumah. Ya, kemudian isu zaman sekarang employee well-being. Bagaimana karyawan harus diorangkan dalam tanda petik. Jangan lalu kemudian ya kerja terus kemudian tidak ada waktu libur, bahkan sampai di rumah pun ditelepon sama atasannya, ditelepon sama direktur. Bagaimana HR bisa mengelola produktivitas organisasi, produktivitas karyawan, mengelola human resource information system juga. Ya ini jadi tanggung jawab HR. Ya, jadi banyak banget kompleks kerjaan HR itu zaman sekarang. Nah kalau kita berbicara masalah level jabatan ada macam-macam. Yang paling bawah ada yang menyebut admin ya. Nah admin ini ada yang menggolongkan ke staff, ada yang menggolongkan ke non staff. Kemudian staff HR. Staff HR ada yang kadang ada yang menyebut staff admin seperti itu.
Ada staff junior, ada staff senior. Kemudian di atasnya ada supervisor. Ya, lalu kemudian ada spesialis. Spesialis di sini jabatan ini identik dengan jabatan supervisor, setara ya, bukan identik, setara dengan jabatan supervisor, hanya namanya spesialis ya, spesialis rekrutmen gitu ya, spesialis payroll, spesialis training. Di atas supervisor dan spesialis ada superintendent atau jabatannya adalah asmen. Di atas asmen ada manajer. Di atas manajer ada senior manager. Kemudian ada GM, ada direktur. Bisa jadi GM dan direktur ini setara. Ya, dilihat dari struktur organisasinya. Ada yang menyebut di atas GM ada VP, Vice President, ya nggak apa-apa. Tapi Vice President HR ini setara dengan Direktur HR atau GM HR, ya, jabatan yang level eksekutif. Nama-nama jabatan macam-macam zaman sekarang. Ya, ada yang masih menyebut personalia atau PGA, Personnel and General Affair. Ada yang menyebut admin, ya, admin HR, staff rekrutmen atau supervisor rekrutmen. Nah, kalau supervisor itu berbicara level, ya. Nah, level dan jabatan ini berbeda, ya. Ada yang menyebut staff training atau supervisor training. Ada yang menyebut organization development, payroll, compensation and benefit, industrial relation, employee relation, training and development. Kalau tadi ada training sendiri ini jadikan satu. Ada yang talent management, people analytics, ya ini nama-nama jabatan, ya. Kalau kita lihat keren-kerenan zaman sekarang, masih ada yang menyebut nama personalia, ada yang menyebut HR, ada yang menyebut HRD, ada yang menyebut HRBP. HRBP itu apa? Human Resource Business Partner. Ada yang menyebut HC, Human Capital. Ada yang menyebut HCBP, Human Capital Business Partner. Ada yang menyebut HR, departemennya adalah People and Culture, atau People Management, atau People and Organization. Nah, tren yang sekarang disebut sebagai Employee Experience. Nah, ini semuanya kembali lagi kita berbicara bukan masalah nama sebenarnya, ya, tapi berbicara masalah fungsi. Karena apa? Kalau tadi kita lihat sejarahnya, ya, makanya tadi saya share itu sejarah. Ada welfare officer, ya. Setelah itu ada personal management. Nah, personal management, ya ini pekerjaannya ya di personalia ini, ya. Antara personalia, apa yang dilakukan dan bagaimana dampaknya ke organisasi, personalia dengan HR atau HRD, ini HRD sama ya, sama dampaknya, fungsinya sama, perannya sama, semuanya kembali ke masalah peran. Nah, antara HR dan HRD ini sama tadi ya, HR, HRD dan HRBP itu beda perannya. Ya, kalau menyebut HRBP tapi terus kemudian apa yang dilakukan di perusahaan masih sebagai HR atau HRD bahkan personalia, ya cuman sebagai keren-kerenan istilah aja. Tapi ada perusahaan seperti itu banyak, ya, menyebut diri HRBP, HC, HCBP, tapi kerjaannya masih personalia, ya, yang parah sudah pakai nama People and Culture, People Management, People and Organization, bahkan Employee Experience, tapi pekerjaannya sama dengan personalia atau HRD. Masih banyak, sekitar 70-80% pekerjaannya dari sifatnya administratif, ya, yang strategis belum terasa. Perannya bagaimana untuk bisa meningkatkan organisasi, bahkan nyaris tidak terasa, ya, dan ini sangat disayangkan, ya. Nah, kalau dalam organisasi pekerjaan HR itu ada job family-nya, namanya family itu keluarga lah, ya, kerabat dekat lah. Kadang
departemen HR itu berdiri sendiri. Ya, kadang dijadikan satu dengan general affair, akan disebut HRGA, ya HRGE atau PGA ya, Personnel and General Affair. Kadang juga ada yang dijadikan satu sama legal. Nah, inilah job family-nya. Bahkan ada juga beberapa perusahaan yang nggak masuk job family seperti ini. Ya, HR, GE, legal, IT itu ada tuh teman ya. Nggak apa-apa. Ya seharusnya sih kalau kita lihat secara fungsi sudah beda. Ya, ditambah IT lagi. Tapi semuanya kembali ke kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan yang secara struktur organisasi HRGE itu ada di bawah accounting. Apakah itu boleh? Ya nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau yang seperti itu maka dampak strategis HR pasti tidak akan terasa. Ya, karena pekerjaannya masih akan dianggap pekerjaan administratif. Oke ya. Nah, ini pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerjaan HR atau praktisi HR. Yang pertama pasti ya masalah kebijakan-kebijakan, aturan-aturan ya kita sebagai HR itu interaksi sama direksi. Kemudian dengan para manajer. Kita berhubungan dengan vendor, outsourcing ya. Vendor pembuat HRIS ya dengan external consultant. Kalau kita plus sebagai GE maka pasti banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar. Dengan Disnaker pastinya, Kemenaker pastinya ya. Kemudian LSM, kadang ada LSM juga yang minta sumbangan. Kemudian dengan serikat pekerja, dengan karyawan pastinya. Ya, kadang koordinasi juga dengan polisi dan TNI. Dan kemudian pemerintah dan aparat yang lainnya. Oke ya, nah itu tentang HR. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat ya. Working in human resources definitely isn't a glamorous role. When I tell my friends or family that I work in HR, I don't receive any oohs or wows from them. And I have also come across people asking me, what does HR even do all day? Unlike your developers that have great programming skills or your salespeople that generate revenue for the company with their great persuasion skills, or even your accountants that have to deal with financial reports all day, the HR profile does seem like a piece of cake. What special skills does a HR person even have? Isn't it just an administrative job? The thing is, every company needs its people to maintain productivity and drive growth. What they don't realize is that HR is the foundation that leads to that growth. Here are the 7 elements of HR. And it all starts with recruitment and selection. People are the lifeblood of the organization, and finding the best fits is a key task. What HR does is a long process here. They screen through hundreds of resumes each day, conduct interviews, prepare salary proposals, and spend a large amount of their time reaching out to people just so that you can get a new colleague at work. At any one point in time, your HR may be handling recruitment for 20 new positions. And for each position, they can receive an average of about 20 resumes.
This gives them a total of 400 to see through every week. Wonder why your HR recruiter forgets to reply you sometimes? Well, I hope this explains it. Once employees are on board, performance management becomes important. It involves helping people to become their best selves at work. Usually, companies work with an annual performance management cycle, which involves planning, monitoring, reviewing, and rewarding employee performance. The outcome of this process enables the categorization of employees in high versus low performers and high versus low potentials. This enables an organization to identify which individuals to focus training on or promote, and which individuals they need to let go of. Learning and development ensures that employees adapt to changes in processes, technology, and societal or legal shifts. Based on people's performance and potential ratings, HR works together with managers to advise on different development plans. Reskilling and upskilling employees will help the organization in its long-term goals. Succession planning is the process of planning a pipeline of talent in case any key employees leave the company. If, for example, a crucial senior manager quits his or her job, having a replacement ready will guarantee continuity and save the company significant money. Compensation and benefits. One of the fundamentals of human resource management concerning pay is ensuring equity and fairness. Making the right offer of pay is a key part of attracting the best talent. This must be balanced with the budget and profit margins of the company. The Commandant team puts in hours of work, ensuring that salary offers remain competitive. They monitor pay increases in the market and set standards of merit. The Human Resource Information System is a system that supports all the cornerstones we have discussed so far. For example, for recruitment and selection, HR often uses an applicant tracking system to keep track of applicants and hires. For performance management, a performance management system is used to keep track of individual goals and to put in performance ratings. In learning and development, a learning management system is used for the distribution of content internally, and other HR systems are used to keep track of budgets and training approvals. Compensation specialists often use a payroll system, and there are also digital tools that enable effective succession planning. All these functionalities can often be done in one single system, the HRIS. HR data and analytics. An easy way to keep track of critical data is through HR metrics or HR KPIs. This reporting focuses on the current and past state of the organization. Using HR analytics, HR can make predictions. Examples include workforce needs, employee turnover intention, the impact of the candidate experience on customer satisfaction, and many others. By actively measuring and looking at this data, HR can make more data-driven decisions that are often more objective. This makes it easier to find management support for these decisions. In conclusion, HR isn't just about recruitment and hiring, which is the part that is the most seeable in HR. As the world is constantly changing, companies need to keep up. There is a lot of underlying strategic work and progressive planning that goes on in HR so that businesses can continue to grow its employees. Ya, oke. Nah, skill-skill apa ya harus dimiliki oleh seorang praktisi HR? Yang pertama, seorang praktisi HR harus bisa dan punya skill komunikasi yang baik. Ya, bagaimana bisa menyampaikan sebuah pesan, baik itu pesan yang baik, ya, maksudnya contoh pesan yang baik kayak kenaikan gaji gitu ya. Kadang bisa dari bos juga nggak pengen naik gaji,
ya, dengan mempertahankan supaya organisasi bisa kondusif, ya. Satu sisi, ya, namanya gaji nggak naik, ya praktisi HR-nya pasti juga mengalami hal yang sama, ya. Seorang praktisi HR harus mendukung kondisi organisasinya, itu profesional, ya. Nah, ini komunikasi harus dipelajari, bukan nggak bisa, semuanya bisa, tapi harus dipelajari, tentu. Yang kedua, harus bisa dan harus memiliki keterampilan menganalisis baik itu masalah, ya, maupun kasus-kasus yang ada di perusahaan, ya. Nah, bagaimana skill analitis ini? Ya, kalau kaitannya dengan masalah yang terjadi, masalah produktivitas dan sebagainya, nah itu semuanya ada ilmunya, ya. Tapi seorang HR juga harus mengedepankan namanya instingnya, perasaan, ya. Lalu kemudian kaitannya dengan interview, dengan rekrutmen selection, maka harus bisa menginterview calon karyawan dengan baik, harus bisa menginterview karyawan yang akan naik jabatan dengan baik tentunya. Lalu kemudian seorang praktisi HR harus paham peraturan ketenagakerjaan. Nah, ini yang kurang, ya. Kemarin saja masih ada yang tanya masalah PKWT. Padahal peraturan tentang PKWT yang ada di PP 35 ini sudah jalan 3 tahun lebih. Seharusnya bagaimana PKWT itu harusnya sudah khatam, ya. Bahkan kalau misalnya ikut pelatihan-pelatihan di HRBP Indonesia, ya, di komunitas saya, harusnya sudah paham, ya, karena di komunitas HRBP Indonesia ini pelatihan-pelatihan tentang ketenagakerjaan sangat banyak, variasinya sangat banyak, ya. Saya buat sangat detail, beda dengan tempat pelatihan yang lain, dengan komunitas yang lain. Kemudian seorang praktisi HR harus bisa berorganisasi dengan baik di perusahaan. Harus punya etika, ya. Etika yang bagaimana? Jangan kemudian namanya jadi praktisi HR tapi termasuk juga maling di perusahaan. Kok bisa? Iya, bisa banget, ya. Pekerjaan HR dan CE ini kaitannya dengan duit yang banyak dan bisa memanipulasi. Contohnya apa? Misalnya kalau kita memasukkan vendor HRIS atau mungkin vendor pelatihan, banyak HR yang terus kemudian minta fee, ya. Dan ini masuk ke sikap etika yang tidak profesional. Bahkan ada teman yang dia seorang sarjana hukum yang seperti itu. Seorang HR bukan nggak doyan duit, ya nggak ada yang doyan duit, ya, nggak ada yang nggak doyan duit zaman sekarang. Doyan duit itu manusia, ya. Tapi kalau terus kemudian duit yang tidak benar dan diusahakan untuk bisa didapatkan dengan cara yang tidak halal, itulah yang salah, ya. Hati-hati kalau sama namanya duit ketika bekerja, karena banyak jalan untuk bisa mendapatkan duit haram. Dan seorang HR yang profesional sangat menghindari ini.
Kemudian seorang HR harus punya skill administrasi. Minimal sekarang MS Word, Excel, PowerPoint itu sudah harus bisa. Terus kemudian input data dan sebagainya ya harus bisa. Zaman sekarang eranya komputer ya, jadi tidak boleh tidak bisa. Nah, skill lain yang harus bisa terutama untuk karyawan bagian rekrutmen, staf HR ya, kok karyawan staf HR rekrutmen, usahakan bisa Corel ya, Corel Draw atau Photoshop. Untuk apa? Desain iklan lowongan yang bagus. Ya, kalau misalnya bisa ditambahkan program-program sekarang banyak pakai artificial intelligence ya why not? Seorang HR harus belajar banyak hal. Harus ngerti teknik problem solving. Kemudian bagaimana mengelola pekerjaannya dengan baik. Sehingga ya pekerjaan-pekerjaan yang mendekati deadline pun harus selesai tepat waktu. Seorang HR harus bisa beradaptasi dengan baik ya di segala kondisi, di segala tekanan. Harus bisa mengelola konflik dengan baik di perusahaan. Harus memahami tentang ilmu perilaku organisasi, budaya organisasi. Ya, jadi banyak banget skill-skill yang harus dikuasai kalau kita mau menjadi seorang HR. Nah, pertanyaannya adalah ya, untuk adik-adik di sini apakah saya cocok menjadi seorang HR? Oke, disimpan dulu ya. Pada umumnya ya, pendidikan atau kuliah praktisi HR adalah ada yang di manajemen saja atau manajemen SDM. Kemudian mungkin yang kuliahnya hukum, psikologi, teknik industri, ini yang umum. Nah, kalau terus kemudian kuliahnya bukan jurusan-jurusan tadi, apakah bisa menjadi seorang HR? Jawabannya adalah, pertama, tergantung pada niat kita. Jadi nggak tergantung pada jurusan kuliah saja. Kita mau jadi HR, ya berusahalah. Yang kedua, pastikan dengan karakteristik dan kepribadian. Sebelum bekerja sebagai seorang HR, sebaiknya psikotes dulu. Ya, apakah profil kita cocok untuk menjadi seorang HR? Seorang HR itu harus ada, kalau kita tes ya, namanya tes di ISC ya, itu harus ada sisi intimate-nya, ya, sisi compliance-nya, dan ada sisi dominannya. Ya, jadi sebaiknya bisa psikotes. Apakah yang kuliah psikologi itu pasti cocok kalau kerja sebagai HR? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau misalnya dari awal ketika pemilihan jurusan tidak melakukan psikotes. Jadi seharusnya ketika milih kuliah, jurusan kuliah itu seharusnya sesuai dengan minat dan bakat, sebaiknya psikotes dulu. Karena untuk menjadi seorang HR ya bukan kerja yang cocok-cocokan, tapi juga harus punya IQ yang baik, punya IQ yang baik dan SQ yang baik tentunya. Kerja jadi HR nggak bisa terus kemudian hanya ya kerja rutin yang dalam tanda petik administratif, nggak bisa. Tapi kerjanya harus dinamis, harus terus banyak belajar karena apa ya, tantangannya lebih banyak untuk supaya peran kita sesuai dengan keilmuan HR. Sehingga
Seorang praktisi HR harus punya kemauan belajar dan belajar terus. Tidak pernah berhenti belajar. Bukunya apa aja ya? Macam-macam. Ya buku-buku HR sendiri, buku departemen lain dipelajari, buku tentang problem solving, produktivitas, ya. Jadi apakah saya cocok untuk pekerjaan HR? Yang pertama lakukanlah psikotest dan kemudian find your why. Kenapa sih saya mau jadi HR? Tujuannya apakah terus kemudian ngikuti jejak orang tua kayak tadi Mas siapa tadi? Mas Bram tadi ya, nggak salah ya. Ya jangan ikut-ikutan. Semua orang punya why-nya sendiri, ya. Nah, ini harus ditemukan. Untuk menjadi seorang HR, apa yang harus saya lakukan? Pertama, psikotes. Ya, kembali lagi saya ingatkan psikotes lah. Yang kedua, ikuti pelatihan-pelatihan fundamental HR. Kenapa? Apa pentingnya ikut pelatihan dulu? Karena apa? Loh, kita namanya kerja ya di awal meskipun namanya fresh graduate tetap ya saingan sama-sama teman lulusan hukum, lulusan psikologi yang terus kemudian ngelamar di perusahaan yang sama. Semuanya sama saingan meskipun teman. Kalau kita punya kelebihan, kita sudah pernah ikut pelatihan. Secara fundamental sudah memenuhi, bukan sudah punya aja ya, sudah punya satu dua sudah punya, tapi sudah memenuhi standar sebagai seorang praktisi HR. Value kita ya dan kemungkinan kita akan dipilih untuk diterima di perusahaan justru akan semakin besar. Apalagi kalau psikotesnya cocok, profilnya cocok, ya. Nah, untuk ikut-ikut pelatihan fundamental HR mungkin kalau misalnya ketemu di LinkedIn ya ada yang share tentang ilmu HR dan sebagainya ya nggak apa-apa diterima ya. Tapi hati-hati karena saya menjumpai ya ada seorang yang sepertinya influencer HR ya entah itu di TikTok juga di LinkedIn juga ya apa yang disiarkan itu tidak sejalan dengan keilmuan HR karena apa yang bersangkutan saya lihat juga bukan seorang yang suka belajar. Ada HR yang seperti itu trainer tapi nggak suka belajar banyak ya jadi harus hati-hati bahkan kemarin ada yang di share ya eh, seperti berupa PowerPoint gitu ya tapi isinya adalah keliru ya sangat disayangkan yang di share keliru. Kok bisa keliru? Ya saya nggak tahu. Karena apa? Ya semuanya ya ketika seseorang mentraining itu kan apa yang dari dia pelajari. Mungkin dia nggak belajar gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan, silakan bisa nyalakan mic-nya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait pekerjaan HR dan sebagainya, silakan. Ya, selamat malam Pak Ferry. Ya, malam. Ya, ya. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan saya Iman Rizky Pak. Kebetulan pengalaman saya sebelumnya bekerja sebagai Client Success Manager Pak ya, di salah satu perusahaan HR Apa? Consulting juga di Jakarta. Bekerja sebagai apa? Client Success Manager atau bisa dibilang Business Development Pak. Oke, yuk. Oke. Em, Pengalaman saya memang bekerjanya itu mostly Pak ya, dari beberapa perusahaan yang saya join gitu. Memang di areanya itu HR services Pak untuk konsultannya. Ya, Em, ini yang
jadi tertarik untuk dunia HR sih. Maka saat ini saya ada planning untuk switch Pak ya, Ya, untuk menjadi HR praktisi atau HR spesialis. Nah, di pengalaman yang mungkin kurang lebih dari 10 tahun ya Pak ya, apakah menurut Bapak secara personal gitu ya, ada kata terlambat Pak untuk bisa switch karir ke HR gitu, atau saya tetap di mungkin spesialisasi saya sekarang gitu ya, dan tetap berkontribusi di perusahaan consulting yang sama, atau seperti apa Pak? Any advice mungkin dari Pak Ferry? ya, oke. Pertanyaan menarik ya. Saya, kalau misalnya ada yang tanya, saya kalau Pak Ferry sendiri jadi HR kapan? Ya, saya baru 12 tahun ya bekerja sebagai HR. Setelah 10 tahun saya bekerja di non HR. Artinya apa? 10 tahun lama loh ya. 10 tahun bukan waktu yang cepat. Apakah kemudian bukan 10 tahun bahkan ya. 12 tahun lah ya. Apakah terus kemudian terlambat? Mungkin bagi sebagian orang ada yang mengatakan sepertinya terlambat. Ya, itu yang membuat saya akhirnya ya ketika eh, jadi saya kuliah hukumnya itu, jadi setelah kuliah teknik ya, baru kuliah hukum terus kemudian baru bekerja sebagai HR. Nah, ketika sudah lulus kuliah, nah saya mikir saya harus, setelah kuliah hukum ya, saya harus bekerja. Nah, cari kerjaan yang relate dengan hukum. Ya, otomatis coba switch ke HR karena yang bekerja sebagai HR duluan adik saya juga sarjana hukum. Ya. Nah, setelah saya bekerja sebagai HR, maka ketika itu saya mulai sadar banyak ya ilmu HR ternyata ya. Saya mesti ikut nih pelatihan-pelatihan nih. Tapi kembali lagi ya, duit juga nggak terlalu cukup. Ya di awal minta support perusahaan. Ya, ada pelatihan yang 100.000. Ya kalau misalnya perusahaan mau support. Tapi kalau nggak mau, ya mau nggak mau harus keluar duit sendiri. Nah, teman belajarnya apa? Ya cari referensi, cari buku. Ya, zaman dulu nggak banyak e-book. Zaman sekarang banyak e-book. Nah, solusi yang lain apa? Ya ikut banyak atau ikut beberapa komunitas HR ya yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, pertanyaannya apakah terus kemudian tidak bisa seseorang itu switch meskipun usia 40 misalnya, mau switch jadi HR ya nggak jadi masalah. Tapi lebih lebih mudah, maka lebih lebih baik ya. Saya 6 tahun jadi HR. Setelah 6 tahun jadi HR, sudah bisa menempati posisi sebagai GM HR. Terlambat? Ya sepertinya terlambat. Tapi kalau dibandingkan teman-teman yang lain, yang sudah 10 tahun kerja di HR, ya 12 tahun kerja di HR, bahkan 15 tahun kerja di HR, saya lebih unggul. Karena apa? Saya lebih banyak belajar dari mereka. Ya, entah materi HR apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya harus saya kuasai. Saya ikut banyak pelatihan, meskipun bayar sendiri. Jadi maka saya katakan sekarang ke adik-adik sekalian, ya, pengen punya gaya hidup yang mewah, nggak salah, nggak salah. Ya, pengen punya gadget, iPhone dan sebagainya, punya mobil mewah, salah, nggak salah. Tapi utamakan ini dulu. Kalau otak kita ada value-nya,
ya, yang masalah gaji besar dan sebagainya kita akan bisa dapatkan justru dengan lebih mudah. Ya, latar belakang kita mau dari teknik, ya, bidang yang lain pun, informatika itu nggak jadi masalah. Justru, ya, ketika kita pernah bekerja bukan sebagai HR, kita kuliah, ya, bukan sebagai HR, itu akan menambah pemahaman kita bagaimana kita bekerja, bagaimana kita problem solving-nya, ya. Saya lulusan teknik juga, dan itu membantu, ya. Dan kemudian kemarin, ya, tahun lalu saya ada membantu perusahaan untuk membuat strategi organisasi, dan kemudian tahun ini nggak dipercaya sama bosnya, digantikan dengan konsultan lain, dan kemudian ada yang dari internal, kemudian saya tanyain karena akrab, ya, karena akrab, iya ini sesuai prediksinya Pak Ferry nih, ya, yang konsultan sekarang itu karena dia nggak punya skill tekniknya, jadi ya seperti itu, seperti prediksinya Pak Ferry, ya benar, karena yang bersangkutan full adalah sarjana psikologi meskipun S2 lulusannya, ya. Justru dengan beragam lulusan apa namanya kuliah yang non hukum itu akan membuat kita kaya, ya. Insting saya terkait teknik, ya, kalau misalnya itu di manufaktur dan sebagainya pasti lebih tajam dari yang kuliah manajemen, dari yang kuliah hukum, dari yang kuliah psikologi. Karena apa? Saya orang teknik. Ketika membuat materi pelatihan pun saya akan lebih tajam dari teman-teman yang lain, ya. Jadi pertama, masalah usia, mau switch kapan, ya? Diusahakan di bawah 40 lah, ya, kalau mau switch, ya. Semudah mungkin itu lebih bagus, ya. Kalau sekarang masih mungkin kerja 5 tahun, ya tidak jadi masalah, ya. Nggak jadi masalah. Mau lulusan apapun nggak jadi masalah, tapi kembali lagi, niat dan kemudian ikhtiar untuk belajar itu modal nomor satu kalau mau jadi HR. Kalau misalnya pengen nggak jadi staff terus loh, ya. Saya kerja pertama kali jadi HR tidak pernah jadi staff, ya. Jadi staffnya non HR, ya. Setelah kerja jadi supervisor HR 21 bulan, pindah perusahaan sudah jadi manajer HR. Tapi kembali lagi, ya, kita harus banyak belajar, banyak ikut pelatihan, banyak baca buku. Modalnya di situ. Diskusi dengan teman-teman. Kalau misalnya ada grup WhatsApp, jangan terus diam aja. Oke, seperti itu, ya, Mas Iman. Sudah menjawabkah atau belum? Ya, cukup menjawab Pak Ferry. Thank you Pak. Ya, yang lain mungkin silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan, ya. Nah, masalah yang terjadi sekarang adalah kenapa sih, ya, di perusahaan saya HR-nya seperti itu, mungkin sudah yang kerja, ya. Karena apa? Ya ketika jadi HR istilahnya itu kecemplung, ya, tanpa ada persiapan. Salah ya nggak salah, tapi nggak bisa efektif.
banyak sekarang HR yang belajar, yang bekerja ya, paham hanya sebagian ilmu HR. Sedangkan yang bagian yang kritikal itu nggak dipelajari. Bagian kritikal apa? Bagian yang kritikal misalnya adalah tentang budaya organisasi, tentang perubahan organisasi. Itu kalau misalnya saya buat materi pelatihan ya, tentang budaya organisasi, pasti nggak ada yang mau. Padahal kalau misalnya mau dibuat materi pelatihan, itu nggak cukup 1 hari. Demikian juga dengan change management, ya, perubahan organisasi. Banyak yang mau belajar tentang payroll, tentang compensation and benefit, tentang HR analytics misalnya yang zaman sekarang tren, ya, bagus. Tapi itu sebagian ilmu yang tidak membuat kita menjadi seorang yang HR yang komplit gitu ya. Mungkin kalau tampaknya menjadi seorang HR yang keren sih iya, keren. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah, kita nggak akan paham. Karena apa? Yang dari sisi budaya belum dipahami. Bagaimana mengubah organisasi juga nggak dipahami. Nah, di mana saya bisa mengikuti pelatihan HR? Ya, mungkin di tempat lain bisa lah ya. Ya, terserah. Tapi saya pastikan kalau di grup ya, karena saya punya grup juga namanya RPP Indonesia, saya pastikan ya materi-materi di HR Wannabe nanti pasti akan lebih sistematis. Kalau soal pelatihan BNSP gimana Pak Ferry? Bagus nggak? Nah, saya perlu kasih tahu nih, ya, karena saya juga asesor kompetensi BNSP sejak 2015. Apakah semua pelatihan itu harus punya sertifikat BNSP? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? BNSP belum memfasilitasi semua pelatihan, terutama kaitannya sama HR staff. Ya materinya cuma 5 aja. Ya nanti ada setelah ini. Bukankah kalau misalnya punya sertifikat BNSP lebih bagus? Siapa yang bilang? Ya, entahkah dia seorang HR manager yang punya sertifikat HR manager BNSP, atau seorang HR manager yang punya sertifikat GMHR ya BNSP, belum tentu kompeten kok. Kok bisa Pak Ferry ngomong seperti itu? Ya saya asesor, ya, dan saya seorang praktisi HR dan saya punya komunitas HR. Di dalam pelatihan BNSP itu diajarin, tapi belum tentu terus kemudian dipraktekkan. Ya, seorang yang kompeten, ini ya penting ya, seorang yang kompeten bukan hanya dalam taraf dia belajar, tapi bagaimana dia mensintesa apa yang dia pelajari dan kemudian dia praktekkan ketika ada masalah di perusahaannya. Masalahnya apa? Kembali lagi nomor 1, ya, dalam pelatihan BNSP semuanya diformulasikan, bahasanya itu apa ya, dikondisikan lah ya, semuanya dikondisikan dan semuanya sudah dibuatkan oleh trainer. Contoh butuh template apa, formatnya apa, tabelnya bagaimana, sudah dibuatkan. Nah, banyak praktisi HR nggak bisa membuat yang seperti itu. Nah, yang saya inginkan adalah di grup HR Wannabe nanti ya, meskipun nanti pakai
pakai apa namanya logonya HRBP Indonesia ini tentu akan menjadi daya jual. Karena apa? Member HRBP Indonesia sekarang sudah 9 ribuan, 8 ribu, 9 ribu orang HR di Indonesia. Jadi cukup familiar. Ya, bukan perusahaan-perusahaan kecil, bank pun ada banyak. Industri macam-macam. Kalau BNSP pasti mempermudah. Jawabannya adalah semuanya kembali ke ketika kita kerja, bukan sertifikat yang dilihat nantinya. Tapi bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Dari mana? Dari apa yang kita pelajari. Ya, dari apa yang kita pelajari, kita bisa praktekkan. Yang banyak terjadi adalah setelah lulus sertifikasi terutama BNSP, selesai. Sertifikat ditaruh, ilmunya lupa. Ya, nah seperti itulah kondisinya. Oke, kita lanjut ya. In the beginning, the role of your HR team was largely functional. It was centered around payroll, leave, policy making, and training. Recruitment generally meant putting an ad in the paper and hoping for the best, or hiring a recruiter. Then things changed. Technology and social media happened, and as a result, your role as the head of HR began to evolve. Being just a brand name company was no longer enough. Because of social media, everyone knows what it's like to work at your company. They can see who works there, if you have a full company perk, what your company culture is like, even if your office is a slab. The employer brand was born. Now every employee is an ambassador. Their experiences are shared with a captive online audience, who in turn share it with their audiences. Today, the first step of recruitment doesn't start with a job application. It starts online. The very first thing a prospective job candidate does is run a search on you, not just your company. It's also your LinkedIn profile that they are looking at. As the head of HR, you now also need to be a brand builder and a marketer. Recruitment began to change too. Technology opened up a whole new world of talent, but not just active job seekers, hundreds upon thousands of qualified candidates who weren't actively looking. It was a game changer. You now have direct access to talent. You no longer have to wait for the right CV to cross your legs. Your employees are also increasingly becoming a valuable source of recruitment. As ambassadors for your company, they were best placed to identify the right people to join your team. But for them to do that efficiently, you need to give them the right tools: a strong employer brand, a great company narrative, and an inspiring work environment. As the head of HR, you now also need to be a communications expert and motivator. Technology also opened up an overwhelming world of data to HR leaders. There is so much opportunity to utilize this data to improve the decision-making process, make better hires, and reach them all at your fingertips. You just have to make sense of it all, because you now need to be an analyst and an insights person. Today, the role of HR in an organization is no longer functional. It is transformational. As the head of HR, you are responsible for building your employer brand so that you attract the right talent. You deliver value for your company by understanding and using data-driven insights to improve efficiency. You hire the right talent by connecting with the right people. You are a brand builder, an analyst, a communicator, a motivator, and a collaborator. And as your partners at LinkedIn, we are here to provide you with just the tools and insights you need to get the job done. Ya, oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Silakan, kalau ada pertanyaan.
Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Ya, nah yang jadi masalah sekarang ya, nomor satu adalah mungkin untuk yang baru lulus misalnya. Saya sih pingin Pak belajar, tapi kembali lagi ya masalah, mungkin terbentur masalah biaya. In Nah, memang biaya ini menjadi penting. Ya, saya memberikan opsi sih ya, mau yang murah ada ya, mau ngambil semuanya misalnya ya, bisa ya, mau ngambil sebagian bisa ya. Nah, ini biayanya per judul adalah 300.000 ya per judul. Ini ada 20 judul nih. Ya, kalau misalnya bisa ikut semua ya, paling nggak sudah masuk ke level supervisor nantinya, nggak kaget. Ya, harapannya adalah kalau misalnya lulusan S1 1 tahun aja lah di level staff. Ya, setelah itu coba ngelamar di supervisor kalau misalnya bisa 20 judul ini. Ya, 20 judul ini akan melebihi materi dari BNSP. BNSP hanya ada 5 judul, 4 atau 5 judul ini. Ya. Apa bedanya ya? Kalau yang 20 judul ini nanti akan dapat sertifikat eh, setiap judulnya. Ya, dan kemudian nanti setelah lulus 20 ini akan dapat sertifikat bertitel ya, HR fundamental dari HRPP Indonesia. Kebanyakan seorang praktisi HR nggak paham nomor 1 sampai 6. Ya, ini fundamental nih. Perjanjian kerja mungkin hanya paham tentang PKWT, PKWTT tapi secuplik saja. Pembuatan SOP mungkin nggak ada skillnya juga. Ya, bisa jadi di sini ada juga yang dari 30 orang ini ya, ada juga yang sudah jadi praktisi HR. Ada yang sudah jadi praktisi HR di sini? Nah, nomor 1 sampai 8 kalau kuat, ini adalah basicnya di sini. Maaf Pak Pep, screen-nya belum di-share Pak. Oh, belum ya? Iya. Kelupaan belum di-share ya. Bentar, bentar. Ya, ada 20 judul ya. Ini total pelatihan 90 menit per judul ya. Sorry ini ada keliru ya. Pastinya 90 menit per judul karena kalau terlalu lama nanti bosan juga. Nanti ini ada per grade ya. Jadi ada grade 1 nanti ada ujian, ada grade 2 ada ujian ya. Grade 3 ada ujian, pastinya setelah ujian nanti ada penguatan-penguatan supaya apa ya? Supaya bisa lebih paham. Jadi nggak hanya sekedar ikut pelatihan, paham ilmunya, tapi paham troubleshooting-nya itu yang penting. Ya, paling nggak ikut
sampai ke level 2, ya, ini akan lebih, level 2 itu berarti 13 ya, nomor 13. Lebih dari sertifikasi BNSP. Ya, karena apa? Kalau sertifikasi BNSP ini hanya didongengin saja. Ya, bagaimana menyusun uraian jabatan, terutama kalau untuk yang baru lulus, yang akan lulus, ya, praktisi HR yang sekarang aja bagaimana menyusun uraian jabatan nggak paham kok. Bagaimana melakukan rekrutmen nggak paham kok. Bahkan saya punya ex anak buah yang lulusan psikologi yang sudah kerja di HR 13 tahun dan jabatan HR manager pun nggak paham tentang rekrutmen. Ya, lulusan psikologi terus menganggap semua level jabatan itu harus dites dengan psikotes yang sama. Itu salah. Karena apa? Kembali nggak pernah belajar. Nah, kalau ada yang mau ikut yang kelas certified seperti ini boleh. Ya, mau ikut yang kelas persiapan sertifikasi BNSP boleh. Ya, ini nanti total 10 jam pelatihan. Tapi nanti ujiannya ya Anda lakukan ujian sendiri, ya. Jadi ini biaya pelatihan untuk 5 pelatihan ini aja 1 juta. Ya, kemudian nanti bisa ke LSP. Kalau misalnya di Jakarta nanti saya bisa kasih referensi mesti ke LSP mana gitu ya. Coba hubungi, ini ada nomornya. Nah, ajukan sendiri, ya. Nanti kalau masalah pengisian formulir nanti nggak apa-apa dibimbing, saya yang bimbing. Sebenarnya dari LSP bisa membimbing juga. Ya, materinya tentu akan berbeda ya, karena uji kompetensinya ya nanti dilakukan oleh asesor kompetensi BNSP. Nah, kalau ini yang uji saya sendiri, ya otomatis akan jauh lebih kuat. Bagaimana membuat SOP? Nanti akan ada latihan buat SOP. Ya, penting sekali seorang staf harus bisa buat SOP, harus paham. Basic perjanjian kerja di sini nggak ada. Oke ya. Nah, mengapa di HR Wannabe ya? HR Wannabe ini bagian dari RPP Indonesia ya. Nah, kita adalah komunitas HR profesional yang membernya lebih dari 8.000 seluruh Indonesia ya. Dari sejak tahun 2014 jadi sekarang kurang lebih lah ya 9-10 tahun seperti itu. Kemudian sudah memberikan banyak pelatihan dengan banyak judul dan kemudian sertifikasi kepada banyak para praktisi HR Indonesia ya. Kalau mau ngecek ada YouTube channelnya HRBP Indonesia ya, @HRBP I-nya besar, Indonesianya kecil ya. Ini tadi sudah saya apa namanya edit tapi entah kok kemudian jadi huruf besar ya. Kemudian Instagram bisa ada HRBP Indonesia juga. Tuh ada saya bahas tentang sertifikasi BNSP ya dan sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan terkait pelatihan-pelatihan? Ya pelatihan nanti online ya pastinya. Karena kalau offline nggak akan menjangkau. Ya, kita akan pakai Zoom ya, pelatihannya mungkin saya formulasikan ya seperti ini jam 7 malam lah ya. Diusahakan nanti rutin mungkin misalnya hari Jumat malam gitu ya. Jadi supaya nggak bentrok dengan jadwal yang lain gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau absen untuk sertifikat ya, saya akan ketik di chatnya mana nih
Ya, silakan ya, diklik kemudian diisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh terkait apa namanya eh, pekerjaan sebagai HR bagaimana? Mungkin ada yang kurang jelas atau tentang pelatihan, silakan. Pastinya investasi otak itu tidak akan rugi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya kalau yang mau yang mau sertifikat ya, nanti sertifikat akan dikirim ke grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp yang tadi saya kirim link Zoom ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kapan pelatihannya dimulai? Ya, mungkin dalam waktu dekat ya. Mungkin saya akan formulasikan ya minggu-minggu kedua lah ya. Ya, terkait alat tes, psikotes. Psikotes itu ada batasan ya. Jadi ada tools psikotes itu yang khusus untuk psikologi ya, ada yang bisa untuk umum ya. Jadi contoh misalnya di ISC itu untuk umum ya. Kemudian seperti Big Five, WPT ya. Nanti kita akan pelajari yang umum aja dulu ya. Karena kalau nanti yang psikologi ya memang batasannya hanya untuk yang psikologi. Tapi apakah itu jadi hambatan untuk yang bukan lulusan psikologi untuk bisa melakukan psikotes? Ya, kita memperkuat yang lain. Yang lain apa? Dari sisi interview ya, ada namanya behavioral event interview. Karena apa? Ya, di luar negeri ya, para HR itu lebih condong pakainya interview, bukan psikotes. Ya, jadi bukan halangan menjadi seorang praktisi HR tidak bisa melakukan psikotes. Kita tetap bisa melakukan, cuman memang terbatas ada beberapa tools. Yang sarjana psikologi pun sekarang hanya pekerjaannya juga administratif. Ya, karena apa? Psikotes sekarang hanya boleh dilakukan oleh apa namanya? Yang sudah jadi MPSI ya, sudah S2. S2 psikologi baru boleh melakukan psikotes. Ya, kalau yang S1 mungkin delivery aja ya, melaksanakan tesnya aja boleh, tapi terus kemudian untuk apa namanya? Scoring, interpretasi itu nggak boleh. Ya, belum tentu Mas. Zaman sekarang diajarin soalnya paling paling sekarang itu diajarin mungkin satu dua aja, tapi
soal interpretasi mungkin nggak terlalu mau jelasin dosennya ya untuk psikologi. Dan nggak boleh juga sebenarnya yang bukan psikologi terus kemudian belajar ya. Nah ini banyak pelanggaran etika dari seorang praktisi HR ya. Ya kita yang non psikologi mau belajar sih boleh, tapi kalau terus kemudian melakukan tes ya, tapi tesnya adalah tes khusus untuk psikologi. Oke lah kalau mungkin taraf delivery ya, tapi kalau terus kemudian sampai scoring cukup tahu aja ya, bukan untuk kita melakukan yang non HR ya. Kita cukup tahu saja. Pak Ferry belajar, belajar ya. Macam-macam yang punya psikologi pun saya pelajari, tapi bukan untuk terus kemudian saya implementasikan ya. Kita harus tahu batasan. Ya, jadi gini, namanya psikologi itu adalah ilmu yang sifatnya tertutup dan sifatnya eksklusif. Berbeda dengan manajemen, berbeda dengan hukum. Ya, orang psikologi mau belajar hukum ya silakan. Ya, orang hukum nggak akan ngelarang. Tapi kembali lagi ya, yang sarjana hukum akan bilang ya, Anda mau memahami hukum ya silakan, tapi tunggu dulu ya. Kami belajar tentang logika hukum, filosofi hukum lebih dari kalian. Ya, kalian tahu hukum, bisa membaca aturan, nggak apa-apa. Ya, tapi pemaknaan dan sebagainya, ya HR yang sarjana hukum yang lebih akan paham. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini masih 13 orang ya, 12 orang ya yang isi form. Silakan kalau ada yang belum isi, bisa isi ya. Silakan. Pak izin bertanya, apa bedanya HR spesialis dan generalis? Kalau fresh graduate untuk memulai masuk dunia HR harus mulai ke posisi apa? Karena ternyata banyak istilah di perusahaan HR. Jadi gini, sebenarnya gini ya. Ketika masuk pertama kali di perusahaan, seorang fresh graduate atau mungkin seperti tadi ya sudah ikut kelas misalnya ya, apakah bisa menjadi seorang, meskipun sudah ikut ini ya, apakah sudah bisa menjadi seorang yang seorang praktisi HR yang spesialis? Jawabannya adalah tidak. Meskipun direkrut sebagai seorang staf rekrutmen, pekerjaannya adalah sifatnya sebenarnya adalah administrasi. Ya, belum sebagai spesialis. Karena apa? Namanya spesialis tidak berbicara masalah jabatan. Ya, apalagi kalau misalnya fresh graduate, kebanyakan pekerjaannya administrasi. Contoh misalnya, ya seorang spesialis rekrutmen, dia harus paham bagaimana cara melakukan rekrutmen yang benar. Bagaimana bisa melakukan interview yang benar. Nah, kalau terus kemudian masih fresh graduate, ya rekrutmen yang bagaimana aja ya nggak paham, metodenya bagaimana. Rekrutmen tuh metodenya banyak ya. Tadi ya, video yang ini tadi menjelaskan tentang apa? Sedikit banyak ada masalah rekrutmennya. Strong employer brand, ya. Ini kaitannya sama rekrutmen. Tadi dia mengatakan teknologi,
sosial media, kaitannya sama rekrutmen, ya. Jadi ketika masuk awal, meskipun jabatannya adalah staff rekrutmen, kebanyakan psikologi seperti itu ya. Ini masih dalam taraf administrasi yang masih generalis sebenarnya. Ya, staff rekrutmen pun itu masih generalis, Mbak. Justru pekerjaannya sifatnya administratif. Dia nggak mungkin hanya mengurusi rekrutmen saja. Ya, cuman paling sortir lamaran masuk, ya, input data di apa namanya, job street misalnya, iklan di LinkedIn atau di media sosial yang lain, di Telegram, di WhatsApp, ya itu aja pekerjaannya. Kalau disuruh interview, belum tentu bisa. Ya, suruh menjalankan psikotes sampai ke scoring, interpretasi, ya paling pakai tools. Kalau berbicara soal spesialis rekrutmen, ya bagaimana metode rekrutmen yang paling efektif untuk di jabatan tertentu, ya. Jadi namanya rekrutmen itu beda jabatan bisa beda metode. Nah itu berbicara spesialis, spesialis harusnya sampai seperti itu belajarnya. Ya masih sifatnya administratif lah. Ya nanti menghubungi user mungkin ya, manajer departemen yang interview akan menginterview calon karyawan gitu ya. Ya itu aja sifatnya masih administratif. Kalau seorang spesialis ya dia sudah termasuk bagaimana membuat strategi lah, meskipun strategi kecil-kecilan ya terkait rekrutmen. Oke, ada pertanyaan? Yang belum absen untuk dapat sertifikat, silakan absen. Sebelum ditutup ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya semoga nanti kita ketemu ya di acara pelatihan HR ya. Ini saya akan formulasikan ya. Semoga nanti misalnya bisa mereferensikan teman-teman yang lain. Karena apa? Saya pastikan kalau misalnya sudah belajar ya, ya paling nggak level 2 selesai gitu, sudah pasti banyak bedanya ketika interview dan sebagainya ya. Yang interview pasti kaget ya, karena sudah punya pemahaman yang jauh lebih, bukan jauh lebih baik sedikit ya, tapi sangat jauh sama yang lain ya, saya bisa pastikan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan malam ini ya.
Sampai ketemu next time ya di pelatihan selanjutnya ya. Selamat malam ya. Sukses untuk semuanya. Oke, saya close ya.